atas dosa, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Katakan engkau ku sembah, engkau ku sembah, kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Katakan engkau ku sembah, ya Bapa yang mulia, seumur hidupku ku menyembahmu. Dan katakan dalamnya kasih-Mu Bapa, haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dahsyat. Pengorbanan yang termulia, pengorbanan yang termulia, sembah aku
seumur hidup kami, sepanjang usia kami mau menyembah Tuhan. Kami mau pakai hidup kami untuk senantiasa memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami semua yang hadir, kami siap memuji, memuliakan Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Mari serukan haleluya 3 kali. Siap, kita semua berdiri dulu. Haleluya 3 kali ya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Terima Tuhan, selamat pasca Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita percaya bahwa kemenangan yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib, kemenangan itu menjadi bagian kita semua. Kita menang atas sakit penyakit, kita menang atas persoalan dalam hidup kita. Amin. Nah, Tuhan sudah memberikan kita kemenangan. Kita adalah umat-umat pemenang. Firman Tuhan berkata kita lebih dari pemenang. Haleluya. Karena Dia sudah hidup, Dia memberikan harapan bagi kita semua. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya. Puji Tuhan. Allah, katakan Yesus namanya menyucikan.
kita diberkati Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan. Kita semua yang hadir saya percaya diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan pagi hari ini. Kami akan berikan kesempatan kepada hambanya Bu Mary untuk memberikan kesaksian. Puji Tuhan, haleluya, shalom. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Mary Sabuanga. Asal saya dari Maluku Utara, Halmahera Timur, ya Bapak Ibu. Kalau penasaran dengan tempat saya, silakan buka di Google, pasti semua akan mendapatkannya. Saya adalah saya dengan suami, ya saya punya suami namanya Waistom Denny Valdens Boyfala, ya orang NTT dan Papua. Dan kami punya anak kedua. Kami baru pelayanan selama 2 tahun di daerah kami, Buli, ya. Buli Halmahera Timur. Suami saya seorang gembala sidang dan kami baru buka perintisan di tempat saya itu namanya Buli Asal. Di daerah kami itu masih kental dengan animisme, ya, kepercayaan kepada tuan tanah, ya, sekalipun orang Kristen tapi masih percaya dengan dukun-dukun. Kalau sakit ya pergi ke dukun. Di tempat saya itu, ya kami di tempat yang kami perintisan di situ belum ada gereja karismatik atau gereja Pantekosta, baru kami orang. Selama kami membuka sidang di situ selama 2 tahun, kami ditolak habis-habisan di sana, padahal orang Kristen semua. Kami ditolak. Kepala desanya juga menolak kami, pemerintahnya menolak kami. Kami bergumul selama 6 bulan. Tuhan menjawab doa kami. Kepala desanya meninggal, Bapak Ibu. Kami tidak berdoa supaya kepala desanya meninggal, tapi kami berdoa supaya pelayanan pekerjaan Tuhan terus diperlebar dan banyak jiwa yang diselamatkan. Setelah kepala desanya meninggal, kami juga bergumul supaya Tuhan mengangkat seorang kepala desa yang takut akan Tuhan. Dan doa kami pun terjawab. Sekalipun dalam pemilihan kepala desa, namanya di kampung-kampung itu kan masih kental. Mereka pakai mantra-mantra, ya, pakatan-pakatan. Itu masih kental, ya. Orang yang kami dukung di dalam doa itu sering diserang. Tetapi puji Tuhan kami di sana bersatu hati dengan para pendoa-pendoa di sana, sehingga dia bisa jadi kepala desa. Dan kami sering berkata, Bapak Kepala Desa, tetap bangun mezbah doa di hadapan Tuhan karena banyak musuh-musuh yang akan menjatuhkan dia. Dan kepala desa ini puji Tuhan, dia mendukung kami dengan luar biasa. Dia menerima kami, jemaat GPDI Exodus yang ada di Buli Asal, ya. Gereja kami namanya GPDI Exodus, ya. Dan setelah itu kami masuk selama 1 tahun, saya bersaksi sedikit tentang kebaikan Tuhan. Karena suami saya adalah seorang pemain musik, ya. Selama kami sekolah, kami mengikuti Proskuneo di Bandung. Saya dengan suami saya ambil worship leader dan dia ngambilnya musik keyboard, ya. Memang dia punya talenta, ya, bisa semua musik. Tapi waktu kami masuk, kami berdoa, kami datang ke senior-senior kami butuh musik, kami ingin beli. Jemaat juga bilang beli biar cuma, karena suami saya juga sekaligus dia teknisi, kami mau beli musik yang sudah rusak juga tidak apa-apa, suami saya bisa perbaiki, tapi tidak dikasih, ya. GPDI itu di daerah kami ada sekitar 6 sidang, ya. Ada 3 sidang yang sudah besar-besar gerejanya, kami datang mereka tidak kasih, padahal keyboard mereka tuh ada sekitar 3 atau 4. Dan suami saya bilang tidak apa-apa, kayaknya Tuhan mau kasih kita yang baru. Kami berdoa, saya bilang di jemaat, ayo jemaat, kita punya Tuhan itu Tuhan yang sama. Baik di gereja besar ataupun gereja kecil, Tuhan itu tetap Tuhan yang sama.
Dan ketika kami berdoa, ya, saya bilang, Tuhan, saya ini adalah penyembah Tuhan. Keyboard yang kami gunakan itu dikasih, sudah mati total. Tapi karena Tuhan kasih talenta kepada Bapak Gembala suami saya, dia bisa hidup. Tetapi dia jaga error. Jadi ketika kami mau menyembah dia, dia kayak begitu. Sehingga kami harus minta lagi kepada Tuhan, Tuhan, kami ini adalah penyembah Tuhan. Tidak mungkin kan kami menyembah Tuhan tiba-tiba ini error, mengganggu konsentrasi kami. Kami bergumul, berdoa, dan tepat sebelum Jumat setelah kebangkitan seperti hari ini ya, hari Jumat kemarin Tuhan kirimkan satu orang yang luar biasa ya. Dia langsung memberikan kami keyboard ya, keyboardnya pakai DOS ya. Diberinya sekitar 16 jutaan diberikan kami ya. Masih baru kami terima mujizat Tuhan. Amin. Masih baru. Saya berkata kepada suami saya, kami berdua ya, itulah pelayanan itu kita harus intim dengan Tuhan. Karena pelayanan itu tidak bisa kita pakai kekuatan kita. Amin. Tidak bisa kita pakai kepintaran kita. Tetapi kita gunakan apa yang Tuhan fasilitasi dalam hidup kita. Kami dikasih keyboard baru yang luar biasa ya. PSR X 600 yang keluaran baru punya Yamaha ya. Dan puji Tuhan jemaat juga bahagia, jemaat juga senang. Kami sekitar ada 20 orang ya. Jemaatnya baru 5 KK kami perintisan. Tetapi jemaatnya begitu mencintai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini juga mencintai Tuhan dengan luar biasa. Dan kami terus bergumul ya. Kami memang sudah punya tempat ibadah, tempat rumah untuk membangun rumah Tuhan ya. Tetapi karena lokasinya masih jauh, kami juga bergumul untuk di samping jemaat kami punya rumah. Setelah kami tanya, dia bilang, Pak Pendeta itu harganya 200 juta ya. Tetapi ya kami tidak langsung ciut dan menyerah. Kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa. Kalau dirinya saja dia bisa berikan bagi kita, maka apapun yang ada di dunia ini dia pasti bereskan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya bilang di jemaat tidak usah takut, karena itu rumah yang kita mau bangun bukan rumah kita pribadi, itu adalah rumah Tuhan. Jadi kalau Tuhan yang kasih, Tuhan yang buka jalan semua, dia pasti menyelesaikan segala sesuatunya. Itulah kesaksian saya dengan suami saya, dengan anak-anak saya. Kami belajar dari awal ya. Saya memang sudah menjadi seorang hamba Tuhan tuh umur 19 tahun ya. 19 tahun saya sudah sekolah Alkitab di Bandar Lampung. Dari desa, dari tempat yang terpencil pada waktu itu, belum ada seperti sekarang ya, sudah ramai. Saya dipanggil Tuhan menjadi hambanya. Bapak Ibu, saya tidak tahu Bandara Internasional Jakarta itu ya, tempatnya luas. Saya ketika baru turun praktek, saya bilang, Tuhan saya tidak mau turun praktek kalau saya tidak mengalami mujizat Tuhan terlebih dahulu. Tuhan hanya harus nyatakan kuasa-Mu bagi saya agar saya bisa turun praktek. Ya, saya disambut sama Bapa di sorga itu di bandara itu. Ya, di pintu otomatis masuk, saya sendirian. Saya disambut oleh seorang Bapa yang luar biasa. Dia menolong saya, seperti saya sudah mengenal dia secara pribadi. Dia menyambut saya di tempat yang asing seperti itu. Dan saya tahu itu adalah Bapa kita di sorga. Itu adalah Roh Kudus yang menyertai saya dalam rupa manusia. Dia menyambut saya, dia membawa saya sampai saya masuk check-in mau tempat praktek di daerah Sampit di Kalimantan Tengah. Saya mengalami kasih-Nya yang luar biasa. Sehingga iman saya terus yakin ya, kalau kita mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, apapun masalah kita dibereskan oleh Tuhan. Dia akan menyatakan itu bagi hidup saya dan bagi keluarga saya. Sampai saya mengambil tingkat 2 dan saya lanjut ke tingkat selanjutnya sampai selesai. Dan selama berapa belas tahun saya menjadi pelayan Tuhan, barulah 2 tahun saya ada di pengembalaan. Karena saya sudah dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang ibu gembala, tapi saya masih bilang, Tuhan tidak gampang jadi ibu gembala ini Tuhan. Karena saya lihat yang lain ya, setengah matinya orang perintisan. Tetapi saya percaya setiap pakaian, setiap hamba-hamba Tuhan itu berbeda-beda.
Mungkin Tuhan memberikan saya fasilitas yang luar biasa selama saya ada di perintisan. Saya tidak mengandalkan manusia, kami dengan suami, dengan anak-anak. Kami tidak mengandalkan jemaat pun tidak. Saya berkata bahwa Tuhan, persembahan jemaat ini mampu memberi kami makan selama 1 minggu. Begitu juga terus menerus. Saya tidak pernah mengeluh dalam hal keuangan dan lain-lain dan sebagainya. Karena saya melihat Tuhan itu menolong saya dan keluarga saya. Pelayanan saya sampai saat ini. Bagaimana mungkin ya saya bisa ada di kota Surabaya ini untuk mengikuti doa puasa Ester Nasional, bisa bertemu dengan Ibu Gembala di tempat ini yang luar biasa dan Bapak Gembala. Sedangkan kami perintisan, kami tidak punya uang sebanyak itu, tetapi Tuhan menyediakan semuanya. Karena motivasi kami, niat kami melayani Tuhan itu dengan tulus dan ikhlas. Tidak pernah kami melayani Tuhan tanpa embel-embel di belakangnya. Saya percaya, suami saya berkata, "Mami, kalau kamu mau pergi ke Surabaya, berdoa, pasti Tuhan buka jalan." Dan saya pun berangkat dengan teman saya, Ibu Ive dari Halmahera Utara, yang kemarin dia sudah bersaksi. Saya ada sampai saat ini. Suami saya dan anak-anak saya, jemaat Tuhan GPD Exodus, ya, kami ada sampai saat ini karena kebaikan Tuhan. Biarlah hidup kami mau cinta mati-matian kepada Tuhan. Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup kami. Puji Tuhan, di akhir kesaksian kami akan mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku.
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Puji Tuhan, inilah kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh kesaksian disampaikan pada hidup kita. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, saudara diberkati Tuhan. Sebelum aja doa puasa Tuhan sudah jawab doanya. Amin. Saya percaya kita semua juga banyak pergumulan, ada banyak keperluan, kebutuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita dia penuh dengan kasih dan setia. Dia pasti menyediakan semua yang kita perlukan, semua yang kita butuhkan. Amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita akan berikan korban persembahan. Mari beri yang terbaik buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan. Persembahan pertama dijalankan dan persembahan kedua dan ketiga kita bawa ke depan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia sudah bangkit bagi kita semua. Haleluya. Kita tinggalkan persembahan.